Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Terima kasih juga untuk dosen dari manajemen Bank Syariah yang telah memberikan kepada saya tugas ini. Judul pembahasan yang akan saya bawakan pada kali ini berjudul Penilaian Kesehatan Bank Syariah. Kesehatan bank merupakan kepentingan semua pihak yang terkait, baik dari pemilik, pengelola bank, ataupun masyarakat pengguna jasa bank. Sehubungan dengan itu, Bank Indonesia selaku pembina dan pengawas perbankan memberikan tata cara penilaian kinerja bank umum syariah yang mengacu pada ketentuan sebagaimana diberlakukan pada bank konvensional. Baik, kita mulai dari pembahasan yang pertama, yaitu dasar dan sistem penilaian kesehatan bank syariah. Tingkat kesehatan bank pada dasarnya dinilai dengan pendekatan kualitatif dengan mengadakan penilaian atas faktor-faktor yang dinilai. Setiap faktor yang dinilai terdiri dari beberapa komponen, di mana masing-masing faktor beserta komponennya diberikan bobot yang besarnya disesuaikan dengan pengaruh terhadap kesehatan bank. Setiap faktor yang dinilai terdiri dari beberapa komponen, di mana masing-masing faktor beserta komponennya diberikan bobot yang besarnya disesuaikan dengan pengaruh terhadap kesehatan bank. Penilaian faktor komponen dilakukan dengan sistem kredit, atau yang biasa disebut dengan reward system, yang dinyatakan dalam nilai kredit sebesar 0 hingga 100. Hasil penilaian atas dasar bobot dan nilai kredit dan berbagai faktor yang dinilai atau KEMEL dapat dikurangi dengan nilai kredit atas pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang sanksinya dikaitkan dengan penilaian tingkat kesehatan bank. Kita masuk ke pembahasan kedua atau poin kedua, yaitu faktor-faktor yang dinilai. Ada beberapa faktor-faktor yang dinilai terkait penilaian kesehatan bank syariah. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam penilaian kesehatan bank syariah pada umumnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, faktor permodalan atau kapital. Faktor permodalan merupakan faktor yang sangat penting bagi bank dalam rangka pengembangan usaha untuk mencari risiko kerugian, baik perlindungan terhadap pemilik dana yang ditempatkan pada tabungan, simpanan berjangka, juga terhadap risiko pinjaman yang diberikan kepada nasabah. Yang dinilai dalam aspek permodalan adalah yang pertama itu kecukupan, yang kedua kemampuan memelihara kebutuhan penambahan modal yang berasal dari keuntungan rencana permodalan untuk mendukung pertumbuhan usaha, akses kepada sumber permodalan, dan kinerja keuangan pemegang saham. Faktor yang kedua adalah faktor aktiva produktif. Penilaian terhadap kualitas aktiva produktif didasarkan pada dua rasio, yaitu rasio aktiva produktif yang diklasifikasikan terhadap aktiva produktif, sehingga dapat diketahui tingkat kemungkinan diterima kembali dana telah ditanamkan pada suatu investasi atau pembiayaan. Rasio aktiva produktif yang diklasifikasikan terhadap aktiva produktif sebesar 15% atau lebih diberi nilai kredit 0, dan untuk setiap penurunan 0,15%, mulai dari 15%, nilai kredit ditambah 1% dengan maksimum 100. Yang kedua, rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif yang dibentuk oleh bank terhadap penyisihan penghapusan aktiva produktif yang wajib dibentuk bank sebesar 0%, diberi kredit 0, dan untuk setiap kenaikan 1% dimulai dari 0
akan ditambahkan nilai kredit sebesar 1 dengan maksimal 100. Faktor yang ketiga adalah faktor manajemen. Manajemen suatu bank akan menentukan sehat tidaknya suatu bank. Pengelolaan suatu manajemen sebuah bank mendapatkan perhatian yang lebih besar dalam penilaian tingkat kesehatan suatu bank. Diharapkan dapat menciptakan dan memelihara kesehatannya. Penilaian faktor manajemen dalam penilaian tingkat kesehatan bank umum dilakukan dengan melakukan evaluasi terhadap pengelolaan terhadap bank yang bersangkutan. Faktor keempat adalah faktor rentabilitas atau earning. Salah satu parameter untuk mengukur tingkat kesehatan suatu bank adalah kemampuan bank untuk memperoleh keuntungan. Perlu diketahui, apabila bank selalu mengalami kerugian dalam kegiatan operasinya, maka kerugian tersebut akan memakan modalnya. Bank yang dalam keadaan demikian tentu saja tidak dapat dikatakan sehat. Penilaian didasarkan pada rentabilitas atau earning suatu bank, yaitu melihat kemampuan suatu bank dalam menciptakan laba. Penilaian dalam unsur ini didasarkan pada dua macam, yaitu yang pertama, rasio laba terhadap total aset. Yang kedua, rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional. Kita masuk ke faktor selanjutnya dalam penilaian kesehatan bank syariah, yaitu faktor likuiditas. Penilaian terhadap faktor likuiditas dilakukan dengan menilai dua buah rasio, yaitu rasio kewajiban bersih antar bank terhadap modal inti dan rasio kredit terhadap dana yang diterima oleh bank. Yang dimaksud kewajiban bersih antar bank adalah selisih antara kewajiban bank dengan tagihan kepada bank lain. Sementara itu yang termasuk dana yang diterima adalah kredit likuiditas Bank Indonesia. Hasil penilaian dan predikat tingkat kesehatan bank. Berdasarkan hasil penilaian terhadap faktor dan komponen permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, rentabilitas, serta likuiditas, maka akan diperoleh nilai gabungan. Setelah ini, kredit gabungan dikurangi dengan nilai kredit pengurangan akibat pelanggaran ketentuan bank. Maka, tingkat kesehatan bank dapat ditetapkan dalam 4 golongan predikat sebagai berikut. Yang pertama, nilai kredit 81-100 dengan predikat sehat. Yang kedua, dengan nilai kredit 66-80 dengan predikat cukup sehat. Yang ketiga, nilai kredit 51-65 dengan predikat kurang sehat. Dan yang keempat, nilai kredit 0-50 dengan predikat tidak sehat. Pentingnya tingkat kesehatan bank. Bank yang sehat adalah bank yang mampu menjalankan usahanya dengan lancar, yang sanggup memenuhi kewajibannya dan menjamin dana yang dipercayakan masyarakat kepada bank tersebut aman, serta mampu mengembangkan sumber daya yang sudah dipercayakan pemilik kepada manajemen. Menurut Hermawan Darmawi, hasil penelitian kondisi bank dapat digunakan sebagai sarana untuk menetapkan strategi usaha di masa mendatang oleh bank. Sedangkan Bank Indonesia dapat digunakan sebagai sarana penetapan kebijakan dan implementasi pengawasan perbankan. Menyadari pentingnya kesehatan suatu bank bagi pembentukan kepercayaan dalam dunia perbankan, serta untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian atau biasa disebut dengan istilah prudential banking dalam dunia perbankan, maka Bank Indonesia merasa perlu untuk menerapkan aturan tentang kesehatan bank. Dengan adanya peraturan tentang kesehatan bank ini, perbankan diharapkan selalu dalam kondisi sehat, sehingga tidak akan merugikan masyarakat yang berhubungan dengan perbankan. Bank yang beroperasi dan berhubungan dengan masyarakat diharapkan hanya bank yang benar-benar sehat.
Aturan tentang kesehatan bank yang ditetapkan oleh BI atau Bank Indonesia mencakup berbagai aspek dalam kegiatan bank, mulai dari penghimpunan dana sampai dengan penggunaan dan penyaluran dana. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.